Ada kreator yang namanya Ferry Irwandi, dia itu menganalisis aplikasi Twitter atau sekarang yang namanya X selama 600 hari dari bulan Agustus 2023 sampai bulan April 2025. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya di platform kayak Twitter soal pencemaran nama baik, UU ITE, sampai perkara sepele yang viral itu bisa diproses cepat kilat. Akunnya bisa langsung ketahuan maksudnya siapa pemiliknya. Cara soal data, Ferry Irwandi salah satu kreator yang menjadi referensi saya. Fakta tambahannya, di Indonesia itu kasus digital forensik buat ngelacak akun-akun anonim sebenarnya nggak seribet yang kita kira. Selama ada cukup kepentingan di baliknya, proses bisa super cepat, apalagi kalau pihak yang disenggol punya kuasa. Jadi bisa kita simpulkan seperti salah satu contoh, ada mahasiswa dari ITB, Institut Teknologi Bandung, itu buat meme Jokowi sama Prabowo cipokan gitu, tapi itu bisa langsung ketangkap gitu. Dan katanya dihukum 12 tahun penjara. Gila gak tuh? Gila banget. Hukum di negara ini kayak gak masuk akal banget. Kalian tahu itu korupsi timah yang hampir merugikan negara 300 triliun ya. Itu cuma di penjara berapa tahun? Ya 4 tahun. Ini kayak gak adil banget gitu. Jadi hukum di negara Konoha itu kayak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Kayak gak adil banget. Ini negara komunis atau apa sih? Kayak anjing. Ini negara demokrasi. Bahkan kalau kalian lihat di Amerika ya, kalau ada meme tentang Presiden Donald Trump itu udah berlebihan banget sampai cipokan sama Biden, itu gila banget. Tapi nggak diapa-apain gitu. Dan kita bakal balik ke topik lagi. Kok malah langsung ke politik gitu, kayak nggak nyambung gitu. Yang menarik adalah bagaimana cepatnya masalah berkembang di Twitter, terutama kalau ada perkara hukum atau pencemaran nama baik. Begitu ada kasus kayak gitu, hampir pasti identitas pembuatnya bakal terbongkar. Bandingin aja dengan TikTok atau Instagram, nggak sedetail itu. Oke, jadi semenjak Elon Musk secara resmi mengakuisisi Twitter pada tanggal 27 Oktober 2022, proses ini dimulai sejak awal tahun 2022, sejak Elon Musk mulai membeli saham Twitter dan menjadi pemegang saham terbesar pada bulan April. Setelah melalui berbagai dinamika termasuk tawaran pembelian, penolakan, dan gugatan hukum, akuisisi senilai 44 miliar dolar akhirnya diselesaikan pada akhir Oktober 2022. Setelah dibeli oleh Elon Musk, dia langsung mengambil alih kendali perusahaan, memecat beberapa eksekutif puncak, dan menggabungkan Twitter ke dalam entitas baru yang bernama X Corp. Semenjak Elon Musk punya Twitter, dia melakukan banyak kontroversi ya, seperti centang biru berbayar. Sebelumnya centang biru diberikan secara gratis kepada akun-akun terverifikasi. Namun di bawah kepemilikan Elon Musk memperkenalkan layanan berbayar Twitter Blue seharga 120 ribuan per bulan di Indonesia yang memberikan centang biru kepada pelanggan. Tetapi kamu harus memiliki syarat-syarat khusus gitu, seperti monetisasi YouTube, tapi kamu bayar gitu. Kebijakan ini menghapus centang biru dari akun-akun lama yang tidak berlangganan, menimbulkan kebingungan dan kritik dari pengguna. Dan yang kedua adalah menghapus fitur keamanan gratis. Twitter menghentikan fitur autentikasi 2 langkah pada Maret 2023. Fitur ini kini hanya tersedia bagi pelanggan Twitter Blue yang menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan akun pengguna yang tidak berlangganan. Kontroversi selanjutnya adalah pembatasan jumlah cuitan atau jumlah tweet yang dapat dibuat atau dibaca. Pada Juli 2023, Elon mengumumkan pembatasan jumlah tweet yang dapat dibaca pengguna per hari, yaitu cuma 10.000 untuk akun terverifikasi dan cuma 1.000 untuk akun lama yang tidak terverifikasi, dan 500 untuk akun baru yang tidak terverifikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi aktivitas bot, namun dapat kritik yang membatasi pengalaman pengguna. Semenjak Elon beli Twitter, itu ada aja gitu gebrakannya gitu ya. Terlepas dari isu berbahayanya Twitter, tapi kalau kamu ingin menghasilkan uang dari Twitter juga bisa dengan cara bagi hasil pendapatan iklan ini. Untuk menghasilkan dari Twitter ada berbagai banyak cara. Untuk cara yang ke-1 adalah bagi hasil pendapatan iklan atau monetisasi.
Program ini memungkinkan kreator mendapatkan bagian dari pendapatan iklan yang ditampilkan di balasan tweet mereka. Tapi ada syaratnya, berlangganan X Premium atau menjadi verified organization, memiliki minimal 5 juta view ya atau impresi dalam waktu 3 bulan terakhir, dan memiliki setidaknya 500 pengikut. Akun aktif minimal 3 bulan dan mematuhi peraturan yang ada di X. Memiliki akun Stripe untuk menerima pembayaran gitu. Jadi bukan ke PayPal atau ke akun bank kalian gitu. Untuk prosesnya, aktifin fitur monetisasi melalui menu monetization di pengaturan akun. Setelah itu, kamu akan menerima pembayaran secara berkala dengan minimal penarikan yaitu $10. Dan untuk cara yang kedua adalah langganan kreator ya, atau subscription kreator gitu. Jadi ini adalah fitur seperti membership yang ada di YouTube gitu. Ya gitu aja sih. Dan ada endorse ya, atau sponsor atau afiliasi. Sebenarnya ini bisa dilakuin di media sosial lainnya. Semenjak Elon Musk punya aplikasi Twitter, kebocoran data dan kurangnya enkripsi, Twitter diketahui memiliki celah keamanan yang memungkinkan metadata dari foto yang diunggah dapat diakses dan berpotensi ya mengungkap lokasi dan identitas pengguna. Selain itu, fitur DM-nya ya, atau direct message, tidak menggunakan enkripsi end-to-end secara default. Ya kayak WA itu nggak ada gitu. Sehingga isi pesan dapat diakses oleh pihak ketiga. Gila nggak tuh? Dan untuk Twitter pada kepemilikan Elon Musk itu patuh banget gitu sama negara-negara tertentu gitu. Di bawah kepemimpinan Elon Musk, Twitter lebih sering memenuhi permintaan pemerintah untuk mengungkapkan identitas pengguna atau memblokir konten. Dan kesimpulannya, sejak diakuisisi oleh Elon Musk, Twitter mengalami transformasi besar. Mulai dari pengubahan nama Twitter menjadi X, dan kontroversi mulai dari peningkatan ujaran kebencian hingga perubahan dalam kebijakan sosial dan keamanan. Sementara itu, upaya monetisasi melalui Twitter Blue menawarkan peluang baru bagi pengguna, namun juga memunculkan pertanyaan tentang prioritas platform terhadap keuntungan dibandingkan keselamatan dan privasi pengguna. Sekian itu saja untuk video kali ini. Jumpa lagi pada video selanjutnya, dan mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, serta komen kalau ada pertanyaan. Lalu dukung aja channel ini untuk targetnya gue di tahun ini bisa monetisasi. Dan kalau kalian subscribe itu sangatlah berarti buat channel seperti saya, dan mohon supportnya ya. Ya udah gitu aja, jumpa lagi pada video selanjutnya.